Oke, silakan coba di chat. Mindset Anda kalau ada sedang menulis itu apa yang di benak Anda? Kemudian nanti kita cek, oh pantesan tulisannya cuma segini gitu. Menulis karena ada kewajiban itu mindset, ya betul. Oke, ya sudah. Saya ganti pertanyaan deh. Teman-teman ketika ingin menulis, terserah lah mau artikel, mau inspirasi seperti siapa, Mardi Gowowi, seperti siapa, Tung Desa, seperti siapapun. Mentoknya di berapa kalimat sih? Coba, saya bikin ini. Oke, siap. Nah, coba kira-kira mentoknya di berapa kalimat teman-teman? Biasanya. Nanti kita akan kasih tipsnya supaya bisa mengalir sendiri gitu. Biasanya mentoknya di berapa kalimat? Silakan di chat coba. Tahu kalimat kan ya? Kalimat itu kumpulan dari kata. Ntar saya ngidupin alarm dulu. Silakan coba di chat. Biasanya kira-kira maksud saya begini, sampai berapa kalimat dan kemudian aduh mentok nih, stuck nih. Satu paragraf, oke. Kalimat pertama sudah mentok. Kadang-kadang di kalimat paragraf ketiga, oke. Baik. Oke. Ya, memang tantangan di situ ya. Nanti yang akan ngasih tips Coach Lutfi setelah jam 4 nanti saya akan minta ya jam 4.15 saya akan minta dia masih ada waktu 45 menit ya. Akan saya minta mengeluarkan satu jurusnya saja. Kemudian kira-kira 15 menit terakhir teman-teman akan langsung praktek dan lihat bedanya itu ya, lihat bedanya mentoknya di mana. Nah, maka yuk kita ubah mindset dulu. Kalau dulu mungkin mindset atau gini, rata-rata orang takut segala macam itu rata-rata orang begini, takut salah, nanti kalau salah bagaimana, nanti kalau ini bagaimana ya. Padahal teman-teman, nulis aja, jangan pernah takut nulis ya. Maksud saya begini, kalau Anda nulis aja, meriksa itu nanti, memeriksa itu urusan nanti gitu. Nulis aja. Oke, kalau menulis ilmiah hanya kesulitan ada pada membahasakan pikiran. Oke, bahasa tutur diubah menjadi bahasa ini ya, Pak. Oke, saya akan tunjukkan perbedaan dulu sebentar. Antara apa itu, nah ini kan mindsetnya kita ubah. Kita ingin jadi penulis, kalau penulis itu apa sih teman-teman? Apa definisi penulis coba? Coba di chat, apa definisi dari penulis atau writer itu? Apapun yang Anda tahu, apa? Tuliskan aja. Penulis adalah orang yang bisa, silakan coba di chat coba. Penulis adalah, apa sih definisi dari penulis itu? Mengungkapkan perasaan. Oh oke. Oh mengungkapkan udah penulis ya? Senang menulis ya, oke. Menuangkan itu dalam bentuk tulisan ya, udah mulai ini. Nah, jadi seseorang dianggap sebagai penulis kalau dia memiliki kemampuan untuk menulis, ya, menuangkan ide betul. Nah, bedanya dengan author apa? Berarti kemampuan yang mesti diasah kalau penulis adalah writing skill. Ini akan kita pelajari sebentar lagi, ya kan? Kalau pengarang, author, itu apa menurut teman-teman? Ayo, kalau author apa? Bedanya di mana nih? Penulis sama kan kadang-kadang kita ngaku bahwa kita itu udah writer. Oh, tapi kok itu dia nulisnya author? Bukan hanya writer. Kalau author itu apa berarti? Penulis yang udah nulis suatu ide. Oh, itu penulis tadi. Author belum ada yang nih. Author itu apa teman-teman? Menurut teman-teman, sederhana aja ini. Menurut teman-teman, author itu apa? Pengarang, penoreh ide. Ya, keren istilahnya itu penoreh ide. Keren. Sederhana, kalau pengarang itu memiliki banyak ide, betul, gagasan, maka yang mesti dimiliki adalah kemampuan berimajinasi. Nah, sekarang silakan teman-teman chat lagi. Sejauh ini teman-teman tahapannya ada di penulis atau pengarang? Atau mungkin sudah dua-duanya berada di sini, author and writer. Coba cek dulu, teman-teman ada di mana nih? Karena nulis itu gampang, nulis itu tulis aja. Ya kan ibu pergi ke pasar membeli sate, satenya untuk dimakan buka puasa. Di rumah kami berbuka puasa berlima, karena saya punya 1 istri dan 3 anak. Itu udah menulis. Masalah akhirnya jadi pengarang atau bukan, itu ya nanti dulu, yang penting nulis dulu gitu. Oh oke, masih setengah-setengah. Baik.
Nah, kalau nanti usahakan kita menjadi author dan writer. Nah, bagaimana supaya bisa ke sana, kita perlu satu dorongan dari dalam yang namanya motivasi. Maka coba sekarang tuliskan, kalau Anda nanti ingin jadi seorang author and writer, kira-kira motivasi Anda apa? Silakan dicek. Motivasi itu bisa berupa tujuan ya. Berarti apa yang menjadikan Anda ingin menjadi seorang author and writer? Tuliskan, 1 kata, 2 kata, 3 kata boleh. Nggak usah kalimat kali ini. Jadi, pengennya Anda jadi apa nanti? Legasi diri, oke. Itu juga nanti Pak Isyad ya. Apalagi menyampaikan ide, bisa menginspirasi, berarti inspirator. Oke. Itu penting ya, nanti kita penting. Nah, di sini kita akan tahu gitu kan, eksistensi diri. Wah, ada Pak Dr. Asep di sini. Ingin menjadi yang bermanfaat, oke. Terkenal dan dapat duit, ya nggak salah itu. Makanya ini yang nanti akan kita lihat teman-teman ya di sini. Baik, maka mindset kita perlu diubah, diarahkan yang mana? Kalau saya sendiri kalau ditanya, saya itu kenapa saya banyak menulis, karena saya ingin mengkonversi potensi-potensi yang diberikan oleh Allah menjadi manfaat untuk alam semesta ini. Ya kan? Apakah kemudian jadi duit? Alhamdulillah gitu. Tapi awalnya saya lebih mengkonversi. Kenapa? Karena saya sadar bahwa Tuhan Allah menciptakan saya ke dunia ini dengan banyak sekali potensi yang nanti sebelum sakaratul maut akan ditanya. Nah, kalau itu tidak bisa dijawab, salah satunya adalah menulis, maka wah repot, saya harus bertanggung di akhirat. Mending saya bertanggung di sini dengan cara apa? Saya telurkan buku-buku gitu, yang semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk orang banyak. Itu intinya. Nah, yang kedua, ini yang motivasi tadi, miliki alasan yang kuat mengapa harus menulis tadi. Alasannya apa saja yang tadi saya sampaikan tadi. Duit, sangat boleh, karena terbukti orang yang kaya raya karena duit itu J.K. Rowling. Ya, kalau Anda tahu, penulis Harry Potter itu seorang single mother yang sempat terlunta-lunta, sempat menjadi tunawisma, bahkan dia itu mesti kadang-kadang ngopi, menulis itu di kertas tisu yang ada di coffee shop. Jadi dia hanya bisa beli kopi dan mungkin dengan 1 bagel gitu, karena duitnya nggak banyak, dan dia mulai menuliskan naskah Harry Potter yang teman di situ. Saking nggak punya duitnya. Tapi karena dia punya kemampuan menulis yang selalu dia latih dan otaknya full of imagination, maka dia menjadi author and writer yang luar biasa, dan bisa dikatakan masih sampai sekarang masih menjadi pengarang paling sukses dengan penghasilan paling besar, si J.K. Rowling. Oke. Saya akan sampaikan beberapa alasan orang yang mungkin juga bisa menginspirasi kita. Si Ernest Hemingway itu adalah penulis The Old Man and the Ocean yang mendapatkan Pulitzer di tahun 53 kalau nggak salah. Dia mengatakan tidak salah kok mulai menulis dengan 1 kata saja gitu. Kemudian gerakkanlah menjadi 1 cerita. Nah, kalau udah 1 cerita nanti akan menjadi 1 paragraf, 1 lembar, 1 alinea, ya, 1 halaman, 1 buku gitu. Jadi nggak apa-apa, mulailah dengan 1 kata gitu. Ya kan, dengan 1 kata. Dan 1 kata ini nanti akan kita harus memiliki formula untuk memancingnya ya. Nanti jangan saya bisa mancing, tapi yang jago mancing di sini Coach Lutfi. Kalau saya sih memancing kerusuhan aja nanti. Oke, yang kedua, kalau kita tahu Gandhi, siapa sih nggak kenal Gandhi gitu ya? Gandhi itu terkenal dengan salah satu gerakannya ahimsa. Ahimsa itu dia bergerak tanpa kekerasan, maka dia menggunakan penanya. Di sini dia mengatakan kekuatan yang dahsyat bukan bersumber pada tubuh yang berotot, tapi dari pikiran-pikiran cemerlang yang menjadi pencerah. Dan Gandhi memang memiliki keahlian, salah satunya kalau di dalam NLP itu namanya sleight of mouth. Jadi kelincahan berkata-kata, imajinasinya liar luar biasa, dan dia nulis juga luar biasa. Ya. Banyak sih kisah yang menyatakan kehebatan Gandhi ini dengan kata-katanya. Kemudian kita kenal juga yang namanya Mother Teresa, Bunda Teresa, yang dia meyakini, dia mengatakan, aku adalah sebuah pensil untuk menulis sebuah kata. Nah, Tuhanlah yang menggerakkan lenganku untuk menulis surat cintanya untuk semua penghuni dunia. Nah, ini luar biasa kan, bahasanya sangat puitis. Nanti kita akan belajar juga menggerak, supaya Tuhan menggerakkan tangan kita tuh bagaimana caranya. Nanti kita akan belajar juga, kita akan memahami ke sana juga. Oke. Yang ketiga, ketika teman-teman masih ngerasa buntu, nanti kita bisa menerapkan teknik menulis bebas. Jadi yang saya lakukan selama ini, meskipun saya juga berpegang pada PUEBI atau EYD,
pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, terutama sekarang PUEB. Kalau dulu ejaan yang disempurnakan, mungkin Anda tahu Yusuf dulu gitu ya. Tapi saya menerapkan teknik ini, yaitu teknik menulis bebas. Teknik menulis bebas itu saya agak berbeda dengan orang lain yang katanya harus pakai kerangka ya. Saya nggak nyalain, silakan gunakan kerangka boleh. Tapi kalau saya enggak, saya ya yang saya menulis bebas aja gitu. Idenya ada langsung saya munculkan saja gitu ya. Nah, kemudian ada satu teknik lagi gitu yang di sini nggak saya tuliskan gitu. Yaitu yang pertama kali saya mesti mengenali atau mengeluarkan potensi saya, mengeluarkan versi terbaik saya, kemampuan saya, atau istilahnya begini. Saya mesti memanggil dulu kodam saya. Jadi beberapa kawan kan menanyakan, itu bagaimana sih cara menulis bisa seproduktif itu gitu. Dalam waktu setiap tahun buku yang tebel-tebel keluar gitu. Dan ini masih udah ada draft lagi untuk keluar lagi, udah 3 buku lagi yang mau keluar lagi gitu. Tipsnya apa? Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang jujur saya nggak bisa jawab teman-teman. Karena pertanyaannya salah. Pertanyaan yang benar adalah sebenarnya siapa yang nulis bukumu, itu yang benar. Jadi apakah yang nulis buku itu bukan saya? Iya dan tidak. Iya karena memang terlahir dari tangan saya, ya kan? Dua jempol saya ini yang selalu ngetik gitu. Tidak, karena bukan Hari Dewanto yang nulis. Yang nulis namanya genius writer. Siapakah genius writer? Genius writer itu adalah part of me, bagian kecil dari diri saya yang kerjaannya fokus hanya nulis. Karena fokus maka tidak terganggu dengan yang lain-lain. Makanya bisa produktif gitu. Seseorang menjadi tidak produktif, tidak efektif itu ketika melakukan multitasking. Kalau siapa namanya Bill Gates mengatakan orang-orang yang sering terbiasa melakukan multitasking itu tingkat kecerdasannya akan turun sampai ke 20%. Tidak mindful. Nah, istilah kerennya memang mindful writing. Saya menggunakan itu. Gitu. Caranya bagaimana? Kenali dulu bagian tubuh kita, organ virtual di dalam tubuh kita yang memang tugasnya menulis. Jadi teman-teman, ini sedikit membawa ke NLP, di dalam tubuh kita ini selain organ fisik seperti tangan, kepala yang kelihatan, ada organ virtual. Nah, organ virtual ini merupakan penggerak dari setiap perilaku, dari setiap kegiatan, dari setiap sifat, dari setiap emosi yang ada dalam diri kita. Jadi ada software, ada hardware gitu ya. Dan itu dedicated gitu ya. Organ virtual ini kalau saya ibaratkan gadget adalah aplikasi gitu. Ada punya handphone, di situ banyak aplikasi. Kalau mau nonton YouTube ya harus pencet yang warnanya merah itu, aplikasi YouTube. Atau Anda ingin mengambil gambar gitu ya, Anda harus menggunakan kamera. Nah, kamera itu software, karena hardware-nya ada lensa. Nah, organ virtual itu software, aplikasi, yang biasa disebut sebagai part, P-A-R-T, atau ego state, atau state. Gitu. Maka sebelum saya menulis, ketika saya menerapkan teknik menulis bebas ini, saya panggil dulu, dan yang tadi, kodam tadi, organ virtual tadi, entitas tadi, yang saya kasih nama, itu genius writer. Kalau handphone tadi kita mesti tahu di mana lokasinya, saya pengen mencet YouTube, itu warnanya merah, bentuknya adalah persegi 4 oval, gitu. Di tengahnya ada segitiga warna putih menghadap ke kanan. Letaknya ada di ujung paling atas. Maka saya merembun tahu tinggal di apa, oh saya di sini. Nah, genius writer dalam diri saya sudah ketemu, adanya di 2 jempol saya ini. Maka saya lebih nyaman mengetik menggunakan handphone. Karena cukup 2 jempol sampai tiduran dimanapun saya bisa. Saya gunakan Google Keep. Selesai baru saya editnya menggunakan laptop. Gitu ya. Saya tahu pasti ada pertanyaan bagaimana mengaktifkannya, sabar. Semoga waktunya cukup. Kalau enggak ya nanti kita cari waktu tempat lain. Gitu ya. Ya, nah ini tips menulis bebas. Ya, jam 7 menit lagi saya akan buka Q&A. Jadi kalau Anda yang tanya, tanyanya ke Q&A ya, jangan di chat ya. Kalau di chat takutnya naik nanti. Yang pertama, tentukan ide dasar, teman-teman. Langkah pertama dari menulis bebas itu menentukan ide dasar. Nah, ide dasar kalau bagi saya adalah kegelisahan. Apa yang membuat gelisah Anda hari itu, saat itu, detik itu? Kalau teman-teman yang sempat membaca tulisan saya I know that, itu tertulis dalam waktu nggak nyampe 10 menit gara-gara itu udah bulan puasa kok. Saya minta anak saya untuk mengisi air kalau nggak salah, mengisi air air purifier water ya. Tolong ini nanti gini. Dan jawaban saya, iya Pak udah tahu Pak. Dan itu lumayan menohok saya ketika dia menjawab sudah tahu tapi nggak bergerak. Nah, sudah tahu tapi masih asik dengan handphonenya, gitu kan? Ya normal kan anak remaja sekarang begitu kan. Dan akhirnya saya harus mengerjakan sendiri.
Nah, di situ kemudian gelisah saya. Wah, ini cara nasihatnya gimana? Dia kan megangnya gadget terus kan. Ya, sudah mending saya tulis dan saya kirim ke grup keluarga supaya saya bisa ngomong tuh baca dulu dengan mama tuh. Nah, karena gelisah akhirnya saya menemukan ide dasar gitu. Saya naik pesawat, naik kereta, di pasar pun saya melihat ibu-ibu udah tua mati kelompok orang jatuh muak ngupas batok kelapa. Itu ada ide kegelisahan. Saya nggak mau tua nanti saya seperti itu masih. Akhirnya menulis muncul. Pulang dari puncak macet, melihat orang mengemis pada aneh-aneh gitu ya. Kemudian ada kegelisahan juga gitu. Akhirnya muncul jadi tulisan. Tapi kalau mau contoh-contoh ide-ide yang umum, itu ya ini. Banyak nih, silakan di capture. Pengalaman pribadi itu paling gampang, karena kita nggak usah ngomong katanya. Dan itu selalu genuine ya. Nah, kita merasakan sendiri. Kemudian hobi atau keterampilan itu asik juga untuk dijadikan ide tulisan. Pengalaman pekerjaan atau profesi asik juga. Bahan kuliah, maksudnya kita bisa bahan-bahan pembelajaran itu bisa dijadikan artikel, ada yang ditulis dengan cara-cara yang populer gitu. Peristiwa yang aktual. Nah, sekarang orang berlomba-lomba membuat doa, membuat puisi, membuat prosa mengenai Nenggala ya. Nenggala. Ini mohon maaf tanpa niat apapun, saya kadang ketika dikasih tahu sama anak saya, "Pak, kapal selam Nenggala tenggelam." Loh, saya bingung lah, kan memang kapal selam. Apa anehnya tenggelam? Oh, rupanya nggak bisa naik lagi. Itu ironik banget. Atau peristiwa yang bakal terjadi. Apa? Lebaran bakal terjadi, kira-kira bakal COVID-nya naik atau enggak? Itu bisa dijadikan, bukan meramal ya, tapi menjadikan ide tulisan gitu. Kemudian masalah yang abadi itu nggak habis nih. Agama, kalau mau laris manis bukunya atau bikin pelatihan, itu cobalah yang berbau-bau agama, kesehatan gitu ya. Pendidikan kamu kemanusiaan itu akan laris manis. Masalah masyarakat yang belum selesai, dan kayaknya nggak bakal selesai itu, KKN, banjir, kan? Kejadian khusus seperti peringatan atau minat yang umum diminati orang gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan ide. Nah, kalau saya tadi jelas kegelisahan. Oke. Kemudian tentukan batasan waktu. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita nggak menentukan, akhirnya kita cuek. Jadi, setelah dapat ide dasar, tentukan, saya mau mengetik, kalau sekarang jam 4, saya mau mengetik sampai jam 5. Ya sudah, fokus, mindful, nggak diganggu siapa-siapa. Nggak ngeliat WA, nggak, itu udah. Saya nggak sanggup, cuma setengah jam. Ya sudah, setengah jam. Saya nggak sanggupnya 5 menit, ya sudah 5 menit. Itu dulu, tentukan dulu ya kan, tentukan dulu. Loh, kalau nggak selesai, ya nggak apa-apa. Yang penting kita melatih endurance kita. Batasan waktu itu penting, karena kalau tidak, nggak akan selesai, jadi wacana terus. Tarsok aja, mulai. Oke, aku gelisah nih, Nenggala. Kok aneh kapal selam kok bisa tenggelam? Ini pasti diganggu sama paru kelinting ini. Kan? Udah langsung, oke. Aku dalam setengah jam ke depan aku mau menulis mengenai Nenggala. Hasilnya apa nanti? Nanti akan saya kasih teknik yang lain lagi ya. Tapi ini dulu gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah menentukan batasan waktu, tulislah sampai batas waktu habis. Jangan belum habis sudah nyerah. Maka nentunya ya jangan langsung 10 jam. Kalau sudah nentuin ya kan, biasanya saya mentok jam 12 malam, biasanya mentok. Tapi kalau 12 malam jempol saya masih belum mau berhenti, maka saya terus bisa mengisi saya, karena isinya sampai kesel itu. Itu yang jadi istrimu tuh aku atau laptop atau handphone sih, ya kamu istri ketiga. Nah, istri pertama handphone, istri kedua laptop, kamu istri ketiga. Nah, itu kadang-kadang jempol saya nggak mau berhenti. Kenapa? Karena saat itu si jenis writer masih aktif, dia akan ngetik terus. Saya ngetik apa kadang nggak tahu. Nanti ada tahapan setelah ini. Periksa dan edit. Maka ini sistemnya NLP. Nulis, lalu periksa. Ketika periksa saya takjub. Wow, ini tulisanku ya? Kok bisa ya? Kok bisa begini? Kadang-kadang saya takjub sendiri dengan apa yang saya dapatkan gitu ya. Karena kita ketika sudah menentukan tadi ide dasar ketemu, kegelisahannya ada, menentukan waktu, kita sebenarnya sedang memasukin gerbang dunia lain. Gerbang alam lain, yaitu alam trans, atau kalau salah satu guru saya menyebut flowing, ngeflow. Yang namanya flowing itu ruang dan waktu hilang. Anda hanya betul-betul, kalau saya bersama dengan gadget saya dan ngetik, isi saya di sebelah saya udah malam Jumat ya udah sebentar lah, terus gitu. Nah itu kira-kira ini kira-kira teknik ya. Jadi ada empat. Nah, ini kita bahas setelah menjawab pertanyaan. Saya buka dulu Q&A.
Q&A yang pertama apa warna? Jangan itu tanya untuk orang lain. Oh, kalau di sini masih anonimus saya nggak akan menjawab ya. Jadi kita harus kenal dong. Jadi harus. Nah ini Dokter Asep Ahmad Saifullah. Oke. Penerbitan biasanya masalahnya di modal. Ada pilihan lain enggak? Penerbit yang mau terbitkan buku kita dengan modal mereka. Oh oke. Gini. Ini ya Kang Asep. Kalau udah ngomongin penerbitan tuh ada dua ya sekarang ya, dua setengah sebenarnya. Yang pertama penerbitan mayor. Kalau mayor itu ya yang ada apa namanya Gramedia dan lain-lain itu mayor. Tentunya kalau sudah mayor itu mereka yang memodali ya. Tapi untuk masuk ke situ luar biasa antriannya panjang. Bisa 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun satu naskah buku itu diterbitkan ya kan. Semua mereka yang memodali ya dari dan mereka yang mengedit kita hanya store naskah dalam bentuk apa namanya cetak dan dalam bentuk jadi yang pertama cetak dulu kalau mereka sudah dicetak baru kita berikan dalam bentuk file ininya gitu ya. Nah, ada kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya adalah kita betul-betul nggak modal. Kita akan mudah terkenal karena akan dijual di toko buku banyak sekali ya. Nah, kekurangannya adalah fee maksimal orang yang terkenal ya ini fee maksimal orang yang udah paling terkenal ya itu 12%. Jadi kalau kita yang baru pemula itu paling 5, 6, 7, mentok di 8. Artinya kalau ada buku ada harganya 100.000, dari satu buku kalau yang 8% Anda hanya dapat 8.000. Ya. Jadi hitung aja mau dapat 1 juta harus jual berapa. Kemudian ketika Anda perlu buku itu Anda harus beli. Selama kontraknya belum selesai Anda nggak boleh nyetak sendiri. Jadi bisa dibayangkan kan seperti apa. Itu kalau untuk yang mayor. Nah kalau yang indie itu kita modal sendiri. Kita modal sendiri, keuntungan bisa 200 sampai 300%. Kita modal sendiri tapi nanti akan segera balik modal karena dengan cepat. Nah, memang ini apa namanya tantangannya adalah kita mesti sudah punya lapak dulu untuk jualan. Di mana kita bisa ngejual udah harus ada dulu gitu. Nah, apalagi bukan kerugiannya, tantangannya adalah melelahkannya adalah kita jualan tadi gitu ya. Tapi duitnya langsung cepat dapat dan memang spesifik biasanya. Itu yang saya lakukan. Nah, ada yang setengah indie, setengah mayor. Biasanya mayor itu juga bisa menawarkan kalau naskah kita bagus, tapi kita orang baru, pemula, mereka bisa menawarkan yaitu setengah-setengah, saling memodali gitu. Jadi contoh kita perlu modal 100 juta, nanti akan dapat duit gampangannya 500 juta ya. Nah, dibagi dua nanti 50-50. Tapi karena saya juga nggak yakin bahwa dibagi dua, bisa jadi mereka bilang 50-50, tapi sebenarnya mereka hanya modal 20, kita yang 80, karena kita nggak pernah dibuka harga cetak, harga edit itu kan segala sesuatu yang intangible ya. Nah jadi begitu Pak Kang Asep jawabnya ya. Kalau modal mereka itu tetap bisa, tapi tadi ngantrinya panjang dan pastikan memang kita mempunyai tulisan yang out of the box, yang tidak umum, yang luar biasa, yang manfaatnya keren bingit gitu. Contoh kalau sekarang mengenai COVID ya, cara resep sembuh dari COVID dengan murah dan ampuh, nah itu pasti akan langsung booming itu, kayak gitu. Makanya kalau enggak ya silakan aja ngantre atau kita indie. Gitu. Oke. Saya senang ada yang jawab gitu. Nah, ini dari Mbak Dewi ya. Bagaimana cara kami penulis pemula ini, cara menuangkan ide agar bisa tulisan menarik tahapannya? Oh, nanti ya, nanti dijawab di slide. Oke. Bagaimana cara membangkitkan kebiasaan menulis yang mandek? Oke. Dijawab di dalam ini juga, dijawab di dalam slide juga ini. Oke. Ya, jadi ada percetakan ini juga.
Baik. Terima kasih Mas Robi untuk masukannya. Ya, bagi siapapun Anda yang masuk ke sini dan tadi pertanyaan dengan luar biasa tadi, terima kasih atas pertanyaannya. Anda sangat mencerahkan saya, luar biasa, dan Anda menjadi guru saya untuk hari ini. Kalau berani datang ke kafe terapi, ayo hadapi saya. Baik, kita lanjut ya. Untuk tadi Mbak Dewi sama Pak Prof. Arief akan saya jawab di dalam slide ini. Baik. Nah, ini dulu nih. Jadi saya sudah mencoba teknik menulis bebas, tapi belum berhasil, gitu kan? Bagaimana solusinya? Sederhana sebenarnya. Yang pertama coba teknik ini. Dulu saya awal-awal mencoba teknik ini, yaitu saya mencoba menulis dengan meniru. Saya lihat orang yang artikelnya bagus, yang bukunya bagus, gitu ya. Kemudian saya coba meniru gayanya, bahkan saya ketik ya, saya ketik itu letter luck gitu. Saya ketik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk latihan, ya kan? Bukan untuk plagiasi atau publikasi. Dulu ingat ada yang namanya mailing list. Nah, ada mailing list. Di mailing list itu kalau sekarang WA Group ya, itu yang banyak sekali gitu. Itu saya coba capture gitu kan. Oh, gitu. Oke. Oh, caranya nulis begini. Bukan untuk kemudian saya ganti penulis yang menjadi nama saya dan saya posting, karena itu udah termasuk plagiasi gitu ya. Jadi saya betul-betul bagaimana caranya mencontoh saja gitu. Kalau kata siapa namanya Pak TDW itu ATM, amati, tiru. Nah, jadi amati dulu, tiru gitu ya. Gaya bahasanya, ya kan, kata-katanya gitu. Nggak semuanya gitu ya. Kemudian modifikasi. Ya. Nah, setelah dimodifikasi, baru saya minta untuk orang ngecek dulu, untuk orang ngecek dulu gitu. Yang paling dekat tentu ya ada istri, ada anak. Silakan dibaca bagaimana menurut. Jadi kita ada yang memberikan masukan kepada kita gitu. Nah, jadi yang ini tadi meniru karya orang sama persis. Yang kedua meniru modifikasi. Yang terakhir sudah menulis tanpa kita sudah terbiasa. Karena membiasakan itu salah satunya adalah dengan membiasakan kalau kita biasa menggunakan gadget, belum biasa menggunakan gadget, kita membiasakan dengan gadget. Atau dengan tulisan. Gitu. Jadi lama-lama terbiasa tadi, terpaksa, ya kan? Dipaksa, terpaksa, biasa, terbiasa, dan kemudian kita akan menjadi luar biasa. Keren banget. Bagaimana jika belum berhasil juga? Tentunya ada, gitu kan? Maka cek pengetahuan kita. Jangan-jangan saya tidak bisa mengeluarkan karena memang tidak ada yang mau saya keluarkan. Garbage in, garbage out gitu ya. Jadi ketika kita tidak ada yang pernah kita baca, maka ya tidak ada yang pernah bisa kita keluarkan. Uang tidak ada yang dimakan, masa mau dikeluarkan. Gitu. Nah, maka salah satunya adalah kita harus membaca. Apa yang dibaca apa saja. Nah, yuk kita simpulkan saja sederhana. Setelah ini saya akan minta sahabat saya untuk menjawab 2 pertanyaan tadi. Dan kita simpulkan yang pertama adalah tingkatkan pengetahuan kita dengan membaca gitu ya. Menulis itu mudah, nggak sulit. Ubah mindset dan kuatkan motivasi. Terapkan teknik menulis bebas. Nah, jika masih kesulitan, menulisnya dengan meniru. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, kapan waktu menulis terbaik? Sebenarnya nggak ada. Setiap waktu pun baik. Tapi saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri. Nggak harus diikutin gitu ya. Jadi ini karya-karya saya. Lumayan, ya kan udah banyak dan tebel-tebel gitu kan. Saya juga nulis puisi, nulis cerpen juga. Dan ketika setengah tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, saya ikut sebuah kajian gitu ya. Saya menemukan ini, yang namanya Wayne Dyer, salah seorang sudah meninggal sekarang, tahun 2014 meninggal, salah seorang penulis internasional yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa. Usianya itu kalau nggak salah 60 dan bukunya lebih dari 60, berarti 1 tahun itu bisa terbit lebih dari itu. Ketika dia ditanya, kan, Pak Dyer, apa resep Anda? Kan, dia mengutip ini, the breeze at dawn has secrets to tell you, don't go back to sleep. Rupanya dia menulis itu setiap pagi. Jadi
setiap pagi setelah, kalau kita subuh, dia nggak sholat subuh ya pagi, mungkin jam 5, jam 6 ya, dia nggak tidur lagi gitu kan. Nah, apa yang dia lakukan? Karena dia meyakini ini bahwa setiap pagi itu ada apa namanya, ada keajaiban gitu ya, secret, ada rahasia, maka dia mulai menulis. Dan dia menulisnya, ini resepnya, ini salah satu resep ya nanti. Yang pertama adalah melakukan mindful breathing. Mindful breathing itu tarik napas. Jadi ini kayak meditasi sadar ya. Saya sharing di sini nggak apa-apa. Tarik napas, ya kan, dari hidung, pernapasan perut, hitungannya 5, boleh dari lebih 5, boleh kurang gitu ya. Lepas dari hidung juga 5, jadi pernapasan perut itu yang mengembang-mengempis perut. Kemudian dia memejamkan mata, dia membayangkan tadi tujuannya apa, kegelisahannya apa, dia melihat dirinya adalah penulis yang hebat, dan begitu buka mata dia langsung tancap gas menulis, bukan mengetik ya, karena dia menggunakan alat tulis. Jadi dia mau nulis saja semua. Setelah dia tentukan waktunya ya kan, saya dari jam 6 nulis sampai jam 8 gampangnya, dia nulis terus, berlembar-lembar itu, tanpa diedit sedikit pun. Apapun yang saat itu kemudian terbersit itu tulis semua sama dia. Tuh. Kemudian editornya, asistennya akan mengumpulkannya, dan kemudian akan dikumpulkan oleh editor. Dan ketika terbit jadi buku, contoh di sini Gift from Aikais, gitu kan, itu dia takjub, ini tulisan saya ya. Kok saya bisa nulis begini? Karena saat itu yang nulis bukan dia, tapi si genius writer-nya. Nah teman-teman, kita lihat The Bridge at Dawn itu dari mana? Kata-kata siapa? Rupanya kata-kata dari Jalaluddin Rumi, ya kan? Ini terjemahannya. Angin sangat fajar memiliki rahasia untuk diberitahukan kepadamu. Jangan kembali tidur. Ya kan? Anda harus meminta apa yang Anda inginkan. Jangan kembali tidur. Meskipun orang bolak-balik melintasi ambang pintu, tempat dua dunia bersentuhan, pintunya bulat dan terbuka, tapi jangan kembali tidur. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Saya akan mengundang teman saya, Mas Lutfi. Monitor, buka mic-nya, saya udah kasih kesempatan untuk membuka. Coba di unmute. Nah, sudah. Memang kameranya nggak bisa dibuka. Kamera. Halo? Nggak bisa dibuka karena ini apa namanya, settingan webinar. Nggak apa-apa, suara aja nggak apa-apa, suara. Udah, suaranya udah keluar. Halo, cek. Teman-teman dengar? Halo? Oh, oke. Saya pindahkan ke penulis saja. Siap. Ntar Mas, saya pindahin di sini. L kok hilang? Oh itu ya. Nah, sekarang bisa. Cek. Nah, sekarang coba sudah dipanulis, diterima dulu, dipanulisnya terima dulu. Oke. Kok salah malah. Sorry. Tidak malah tadi. Nah, sudah sekarang video bisa dibuka juga, Mas Lutfi. Videonya bisa dibuka juga. Oke. Video sudah belum Mas ini? Ya, coba videonya buka coba. Videonya sudah bisa sekarang. Cek videonya sebelah mana ya? Sebentar. Sudah ada. Video, oke. Nah, cek. Halo, assalamualaikum. Nah, sudah dengar. Nah, ini teman saya yang coachnya Jedar, Jessica Iskandar. Mungkin saya bacakan pertanyaannya ini. Cara membangkitkan kebiasaan menulis, atau gini dulu deh. Yang rumus-rumusnya silakan, yang pertanyaan-pertanyaan ajaibnya itu. Silakan Coach Lutfi. Time is yours. Oke, thank you Master Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat sore. Sahabatku sekalian, semua yang hadir di sini,
Terima kasih atas waktunya dan energinya untuk bergabung dengan kami. Langsung saja ya, I'll check. Suara saya terdengar bagus di sana, Dengar, Master? bagus, bagus, bagus. Oke. Langsung saja bahwa sebenarnya salah satu cara paling praktis dan paling sakti untuk menyodok atau membuka keran kreativitas maupun super kreatif adalah dengan cara bertanya. Pertanyaan tertentu akan mampu menusuk, membongkar, membedah, dan menghancurkan blokade block writer block. Itu. Nah, saya mempunyai beberapa rangkaian pertanyaan yang bisa membuat Anda yang tadinya pikirnya sibuk di gelombang beta atau galau cemas di gelombang beta yang lebih tinggi, saya ajak langsung masuk ke gelombang alfa, gelombang kreatif untuk berselancar dalam dan dengan daya kreatif Anda. Oke. Nah, jika Anda mampu mengajukan minimal 3 pertanyaan jenius kepada diri Anda sendiri, maka otomatis genius writer in you akan keluar. Contohnya, nih contoh pertanyaannya adalah, apa warna imajinasimu? Hanya dengan menjawab pertanyaan ini, Anda pelan tapi pasti sudah mulai masuk ke gelombang alfa. Mengapa? Karena warni hanya ada di gelombang alfa. Hitam putih ada di gelombang beta atau pikiran sadar. Sedangkan pikiran kreatif atau pikiran bawah sadar adalah warna-warni. Maka jawablah dengan warna pelangi boleh, warna biru, kemerah-merahan juga boleh. Jawabnya asal aja. Karena apa? Kita ini bukan masuk ke dunia logika. Maka jawabnya harus suka-suka malahan. Sebaiknya dijawab dengan suka-suka. Ngawur sidik gak apa-apa, malah jos. Itu. Kemudian pertanyaan kedua. Berapa harga imajinasimu? Tuh. Kan masa imajinasi ada harganya? Nggak logis kan? Memang ini justru membuat Anda supaya tidak pakai logika. Jawab sesuka-suka. 5 miliar, 10 miliar, 200 juta per imajinasi. Boleh. Dengan menjawab itu saja, percikan pemikiran Anda langsung kemepiar. Piar gitu. Nah, kemudian yang ketiga, apa nama terbaik untuk imajinasimu? Bisa Raja Wali, bisa elang, bisa kapal selam, bisa rembulan dan matahari. Hanya menjawab seperti itu aja, tahu nggak? Imajinasi Anda, daya kreatif Anda meningkat secara otomatis. Oke, sahabatku sekalian, supaya Anda lebih memahami dan mengerti, maka mari kita coba jawab. Jadi saya bertanya pelan-pelan, Anda semua menjawab dengan suka-suka. Suka-suka, sesukanya, sebebas-bebasnya, merdeka. Jadi syaratnya, untuk mengeluarkan daya kreatif dan daya super kreatif Anda, terutama untuk hal ini dalam hal menulis ya, Anda jawab pertanyaan saya dengan semerdeka mungkin. Oke? Kita mulai. Apa warna imajinasimu? Jawab dalam hati saja, nggak usah ditulis. Warnanya boleh lebih dari satu loh. Oke? Apa warna imajinasimu? Yang kedua, berapa harga terbaik untuk imajinasimu? Yang ketiga, apa nama terbaik untuk imajinasimu? Apa nama terbaik untuk imajinasimu? Sudah? Nah, dengan 3 pertanyaan itu, sebenarnya kalau dalam istilah NLP itu, kalau nggak salah ya, karena saya sudah lama nggak mengikuti kelas NLP, breaking state. Jadi state Anda yang orang biasa, dengan 3 pertanyaan tadi, itu state Anda menjadi orang yang penuh imajinasi. Oke. Kemudian,
itu baru sedikit. Tentu saja banyak sekali rangkaian pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk lebih membuat Anda mampu mengeluarkan pikiran kreatif, daya kreatif, ide brilian. Gitu. Oke, sekarang saya mencoba untuk menjawab dari mana harus mulai nulis. Ini adalah pertanyaan ratusan emak-emak yang ikut di kelas Genius Writing. Rata-rata pertanyaan terbanyak yang ditanyakan adalah dari mana harus mulai menulis? Coach, ide saya banyak sekali, tumpah ruah. Yang ingin saya ceritakan itu juga sudah antri. Pikiran, perasaan, dan hati saya menggelegak untuk segera menuangkan. Tetapi saya bingung. Mau mulai dari mana? Nah, oke, sahabatku sekalian, ini rahasia ya. Saya kasih tahu di sini. Mulailah dari yang ingin Anda hindari. Itu kedengaran agak aneh. Mulailah dari yang ingin Anda hindari. Contohnya begini, contoh realnya. Saat ini, saya ingin menghindari hutang. Maka menulislah mulai dari situ. Ingin menghindari hutang. Itu lebih greget, nanti bisa keluar. Misalkan Anda ingin menghindari suami atau ingin menghindari istri, ya tulis dari situ. Ini adalah semacam brainstorming dulu. Jadi, percikan ide yang ratusan itu, atau grundelan hati yang menumpuk, atau unek-unek pikiran yang menggumpal, memang harus dikeluarkan. Nah, pintu keluarnya atau keran keluarnya adalah ada 3. Yaitu dari mana harus mulai, itu ada 3 pintu. Menurut saya, pengalaman saya selama mendampingi puluhan klien yang menulis buku. Mendampingi ratusan peserta di dalam kelas saya. Nah, ada 3. 1, mulai yang ingin kamu hindari. Atau mulai dari yang paling menyebalkan. Yang ketiga, baru mulai dari yang paling kamu inginkan. Itu. Nanti akan ngocor tuh grundelannya. Mulai dari yang ingin Anda hindari, mulai yang paling menyebalkan, baru mulai dari yang paling Anda inginkan. Pilih salah satu. Atau kalau mau ngocor deras, ya 3-tiganya boleh dipakai. Oke? 3 hal ini akan mempercepat keluarnya data, file, atau informasi yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda atau memori jangka panjang Anda. Begitu. Halo sahabatku sekalian, Mas Hari, Master Hari. Yes. Sementara itu pembukaan dari saya. Lalu pertanyaan mana yang harus saya jawab, Master? Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara membangkitkan kebiasaan menulis yang mandek atau mentok dari Prof. Arif di Banjarmasin? Oh, oke. Ini pengalaman saya menulis puluhan buku orang lain, dan dari pengalaman saya mendampingi orang yang menulis buku sendiri, saya hanya nge-coach. Jadi ternyata setiap orang itu mempunyai waktu spesial sendiri, Master Hari. Ya. Tetapi secara umum ternyata, secara umum ya, waktu terbaik adalah jam 4 sampai jam 6. Itu waktu terbaik. Pagi atau sore itu? Maaf, AM. AM itu apa? Pagi berarti. Ya, pagi. Ya. Ya, jam 4 pagi sampai jam 6 pagi itu waktu terbaik secara umum untuk menulis. Tetapi ternyata setiap orang mempunyai jam menulis spesial. Nah, justru saya, kalau saya sendiri, itu jam menulisnya adalah jam 10 sampai jam 12 pagi. Gitu. Ya. Itu peak performance saya muncul di situ. Nah, maka
cara praktisnya begini, Master. Sebelum Anda ketemu waktu terbaik secara personal, maka lakukan waktu terbaik secara umum, yaitu antara jam 4 sampai jam 6. Nah, dan ini ada rahasia besar dari para sastrawan dan penyair kelas dunia. Rahasianya begini ternyata. Jika Anda ingin menjadi penulis profesional atau penulis dengan kualitas tinggi, satu hari minimal harus menulis 1.000 kata. Ini banyak sastrawan besar dengan karya masterpiece seperti Ernest Hemingway, T.S. Eliot, itu ternyata mengatakan begitu. Minimal tulis 1.000 kata per hari. Nah, kalau belum biasa, 1.000 kata per hari ini membutuhkan waktu 2 jam. Tapi kalau sudah terbiasa, 1 jam bisa 1.000 kata per hari. Oke, rahasia yang kedua adalah minimal, ini kalau mau punya buku ya, minimal tulis 1 bab pendek untuk bukumu. Jadi kalau mau latihan menulis atau magang, itu 1.000 kata sembarang. Tetapi kalau memang mau diniatkan nulis buku, maka tulislah 1 bab pendek setiap hari. Nah, rata-rata itu 1 sampai 1,5 jam cukup. Jadi, ketika Anda menginginkan atau mengimpikan punya buku, kemudian buku itu selesai dalam waktu yang relatif tidak panjang, maka 1, tulislah 1.000 kata per hari, atau 1.000 kata per hari itu jadikan 1 bab pendek dalam buku Anda. Nah, kalau 1.000 kata per hari jadikan 1 bab pendek, itu kita berarti butuh waktu sekitar 1.000 kata 1 bab pendek. 1.000 kata itu kalau nggak salah sudah 3 halaman. Sudah 3 halaman A4, time New Roman 1,5 spasi. Nah, kalau untuk buku-buku Indonesia, rata-rata 150 halaman A4 sudah cukup tebal. Jadi 150 dibagi 3, itu berarti butuh waktu berapa hari itu? Dan itu hanya mengambil 1 jam per hari, Master. Ya. Jadi 1 jam per hari atau 1,5 jam per hari, selama 100 hari itu sudah 300 halaman loh. Ya. Jadi kita cuma butuh waktu 50 hari atau kurang dari 2 bulan, naskah awal kita sudah jadi, Master. Ya. Jadi secara umum memang buku yang tebalnya 100 halaman cetak itu ditulis antara 3 sampai 6 bulan. Nah, kecuali memang kita sudah punya tips tersendiri, itu bisa saya 3 novel 2 bulan selesai. 3 novel tebal, rata-rata novelnya 300 halaman selesai. Tetapi secara umum ternyata tidak seberat yang Anda bayangkan, saudara-saudara. Ambil 1 atau 2 jam per hari dengan takaran minimal 1.000 kata, dalam 100 hari, naskahnya udah tebel, Master. Ya. Gitu. Sementara jawaban saya itu, Master Hari. Yap. Nah, sekalian aja biar teman-teman latihan. Coach Lutfi, coba berikan pancingan pertanyaan yang mereka suruh melanjutkan. Saya ketikin di chat, biar mereka melanjutkan. Coba, apa pertanyaan ininya? Master, saya ngomong, Master Hari yang ngetik ya? Ya, tak ketikin. Oke, jadi gini sahabatku sekalian, kami berdua, saya dan Master Hari, itu sudah membuat template istilahnya, atau pola hipnotik awal kalimat yang bisa Anda teruskan menjadi 1 paragraf. Nah, sekarang ini yang pertama kita pakai pola hipnotik yang paling mudah. Tak kusangka, ternyata aku pernah titik-titik. Tak kusangka, ternyata aku pernah titik-titik. Walaupun titik-titik, hingga titik-titik. Nah, pola ini, Master, itu bisa menjadi 1 paragraf, tapi kalau jempolnya itu aktif, malah bisa menjadi 3 paragraf. Jadi paragraf pertama diawali dengan tak kusangka, ternyata aku pernah titik-titik, 1 paragraf. Walau jadi 1 paragraf, hingga jadi 1 paragraf.
Oke. Hanya dengan satu pancingan pola itu bisa menjadi 3 paragraf. Boleh dipraktekkan sekarang, monggo. Ya. Oke, teman-teman tadi kan udah dikasih tahu idenya kalau bisa cari kegelisahan aja dulu, justru yang ditolak-tolak tadi. Nah, kemudian tadi silakan mulai diketik gunakan apa nulis tangan boleh, gadget boleh ya. Sambil disambi aja kita sambil ngobrol nggak ada masalah. Tuliskan dan temukan keajaibannya. Yang tadinya mentok tiba-tiba ngalir aja karena ada kegelisahan yang sudah dipancing dengan beberapa hypnotic pattern. Jadi hypnotic language pattern itu bukan hanya untuk menterapi tapi juga bisa untuk menulis. Karena memang tulisan-tulisan ini juga bisa menjadi terapi. Betul. Ya, silakan sambil ditulis. Wah, ini yang sudah nih, Kang Zainal. Jatuh cinta walaupun sepertinya tidak terbatas hingga menggunakan berbagai cara untuk membuat si doi jatuh. Keren kan? Kan? Jadi kan? Tak kusangkanya belum ada tuh. Tak kusangka ternyata aku pernah, tak kusangka aku pernah jatuh cinta. Ya. Walaupun sepertinya tidak terbalas. Kan langsung kan kepancing kan? Good. Kang Zainal, good. Itu bisa jadi 3 paragraf tadi katanya kalau Coach Lutfi tadi itu. Bisa dong. Ya, keren. Aku sangka ternyata aku pernah jatuh cinta kepada seorang yang titik-titik di suatu tempat titik-titik pada saat titik-titik kan gitu. Ya, lalu walau sebenarnya dia melirik pun tidak, tetapi aku selalu ngintil setiap hari padanya. Bisa. Tak kusangka aku pernah jatuh cinta kepada seseorang yang sudah menjadi istri orang. Wah, gitu tepatnya. Bahaya itu. Gitu. Ya, nah silakan yang lain yang sudah nih. Tak kusangka meditasi belum terlalu diterima oleh bangsa di tanah air ini. Oh, oke. Oke, masuk Pak Eko. Tak kusangka ternyata aku pernah rajin menulis, tetapi sejak tahun 2015 kerajinan ini jadi semacam fobia bagiku. Nanti diterapi fobianya. Ya, kan? Intinya terpancing kan? Iya. Itu pun masih malu-malu loh. Itu betul. Tadi nulisnya pada masih malu-malu loh, Master Hari. Betul. Coba kalau nggak malu-malu, bisa ngocor itu, kerannya deres itu. Iya, jadi buka dengan sangat luar biasa. Ayo siapa lagi yang mau nulis? Silakan dengan pancingan yang tadi, pancingan di atas. Tak kusangka ternyata aku pernah titik-titik, walaupun titik-titik, sehingga titik-titik. Hingga titik-titik. Ayo. Silakan dicoba aja, karena ini ilmu-ilmu. Kita bersenang-senang. Betul. Jangan. Nah, satu lagi tips yang mungkin lupa. Ketika menulis, bibirnya tersenyumlah, ada attitude. Ya, jadi attitude-nya kayak kalau kita sedang senam pagi, itu attitude-nya adalah senyum. Karena ketika Anda senam dan cemberut, itu badan pegel-pegel. Sama, Anda menulis tapi cemberut, itu otaknya beku. Jadi attitude ada juga dijaga gitu. Jadi bukan hanya metodologi, teknik, tapi attitude juga. Jadi selalu tersenyum gitu ya. Lah saya ditulisannya sedih. Ya kan nggak apa-apa. Tulisannya sedih kan Anda nggak harus ikut sedih. Anda boleh tersenyum dalam tangisan kok. Betul sekali. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini dari Pak Robin. Selamat sore dan selamat pagi. Saya Robin, izin bertanya. Untuk pertimbangan awal dalam menulis buku, apakah lebih baik kita sasar kebutuhan target pasar atau kita menulis sesuai dengan keahlian dan passion kita? Udah, Coach Writer, jawab. Ngikutin pasar atau passion kita? Nah, ini tergantung jam terbang. Kalau kita sudah ini pemula, ini pertanyaannya pemula. Kalau untuk pemula, jangan tergoda pasar, tapi passion yang ingin ditulis untuk pemula. Kita ikut tren pasar itu ketika sudah mahir, sudah ahli. Gitu. Kenapa? Gini, kebanyakan orang itu kan jadi salah mindset. Penulis pemula banyak yang salah mindset sehingga bukunya nggak jadi. Menurut mindset mereka, kalau ngikutin pasar kan cepat laku, Coach. Iya, tapi bukumu nggak jadi karena nggak ada greget di hati. Nulis itu kuncinya tuh greget di hati. Ketika greget di hati ditulis dengan ikhlas dengan teknik yang jitu, maka akan menjadi tulisan yang nagih dan bermutu. Kalau sudah nagih dan bermutu, nggak ada yang nggak baca. Itu loh. Jangan selera pasar dulu, nanti hancur, nggak jadi bukunya. Karena kamu nggak ada di sana. Seperti seorang yang acting, kalau dia nggak ada dalam jiwa si tokoh yang diaktingkan, ambiar aktingnya. Begitupun menulis, Master. Oh gitu. Oke. Nah, ini saya yang nanya sekarang. Kalau mau menuliskan sesuatu ide itu, lebih baik kita nulis panjang atau dipotong-potong pendek? Oke. Ini saya ngomong tip yang paling praktis ya. Ya. Jadi gini,
menulis itu adalah proses kreatif, otak kreatif ada di otak kanan, jadi menulis kreatif ya harus pakai otak kreatif. Otak kreatif kerjanya loncat-loncat, dia tidak urut. Maka sebaiknya, jika Anda ingin idenya yang berjibun itu terungkapkan dengan baik, maka tulislah dengan cepat bab-bab pendek. Jadi seakan-akan gini loh Mas, Master, Ya. kita itu akan kedatangan banyak tamu. Ide itu kan tamu tuh. Terus ditaruh di mana? Maka kita siapkan hotel dengan ratusan kamar. Jadi kalau mau nulisnya cepat, jadi dan terungkap idenya semua, maka cara praktis adalah tulislah bab-bab pendek dengan cepat. Loh tuh coach, nanti kan satu bab nggak selesai, nanti idenya hilang gimana? Salah, itu mindset yang salah. Ide itu nggak pernah hilang. Ide itu dilipat gandakan. Dan ide itu nggak harus persis dengan pertama muncul dengan yang ditulis. Gitu loh. Ide itu seperti benih, dia bertumbuh. Kena, ini saya mau jawab sekalian nih pertanyaan banyak orang. Coach, kenapa? Kalau aku banyak ide di perjalanan, pas duduk di depan laptop, mau nulis, kok langsung mandek? Jelas mandek. Nah, situ memaksa diri idenya yang di perjalanan harus sama dengan ide yang mau ditulis kok. Itu menyalahi kodrat alam, bos. Karena apa? Ide itu bertumbuh, benih. Jadi jangan samakan dengan yang dapat di pasar tadi. Pas nulis dikembangkan. Jadi tidak harus persis. Yang kedua, kenapa pas di depan laptop atau di depan HP sudah niat nulis kok belum malah nggak bisa nulis? Karena mental Anda sebagai penulis belum siap. Loh kok tapi kan idenya tadi sudah ada. Idenya ada, keinginan ada. Kan keinginan itu bukan mental. Nah, gitu Coach Hari. Yap. Jadi ide Anda akan ngocor ketika satu, mental Anda sebagai penulis siap. Yang kedua, teknik Anda menulis juga tepat. Contoh teknik menulis yang tepat adalah gumpalan ide itu tulis dengan cepat. Supaya menjadi banyak bab. Baru pada hari-hari berikutnya dilanjutkan setiap babnya itu. Gitu, Master Hari. Ini pertanyaan lagi dari Prof. Arif nih. Apakah saat menulis kita abaikan dulu SPOK-nya kalau begitu? Subjek, predikat, objek keterangannya apakah diabaikan dulu atau tetap harus dipenuhi? Ya, gini. Ini rumus paling praktis dan memang harus digunakan. Kill your editor in your head. Itu pertama. Jadi tinggalkan dulu keteraturan seperti EYD, PWB, KBBI, lupakan dulu. Nah, SPOK gramatika lupakan dulu. Mengapa? Karena itu wilayah otak kiri, wilayah analitik, wilayah ilmiah. Kalau Anda paksakan itu dimasukkan saat proses menulis, pasti mandek, saya jamin. Karena apa? Keseleo, salah otak, bos. Nulis itu otak kanan. Nah, kalau Anda terfokus pada EYD, PWB, KBBI, dan gramatikal, itu Anda balik lagi ke kiri, kan keseleo. Harus pakai otak kanan, malah yang dipakai otak kiri. Itu salah otak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke? Jadi tinggalkan itu. Nah, tapi tip rahasianya adalah, ingat, kalau tulisan Anda itu mau ngalir lancar, fokusnya pada apa coba? Kata kerja, bos. Ini Master Hari aja mungkin belum tahu loh. Jadi kalau tulisan Anda itu mau ngocor lancar, fokus ke kata kerja. Subjek ntar, nggak apa-apa. Fokus ke kata kerja. Contoh, tadi, tak kusangka aku pernah jatuh cinta. Kata kerja dulu. Tak kusangka aku pernah membunuh 300 kecoa. Kecoanya kan belakangan, tapi membunuh dulu. Nah, ingat, fokuslah ke kata kerja, dan karena ini memancing kreativitas, upayakan kata kerjamu adalah yang provokatif. Contoh, saya membuka pintu, biasa bos, enggak provokatif. Saya mendobrak pintu. Tuh. Dengan perbedaan membuka dan mendobrak, itu apa coba efeknya? Kata yang akan keluar setelah mendobrak itu jauh lebih banyak dibanding kata yang akan keluar setelah membuka. Ingat, otak kreatif itu Mas Hari dan teman-teman, dia punya kode-kode, kata kunci. Membuka itu bukan kode untuk otak kreatif. Membunuh, mendobrak, menendang itu kode untuk otak kreatif. Nah, ini rahasia besar. Yang nanti akan kita lebih paparkan panjang lebar sampai menjadi bab tersendiri. Jadi gini Mas Hari, saya pernah nih praktek tahun 2015 dan 2017.
Jadi peserta itu hanya saya kasih modal 51 kata kerja. Apa yang terjadi? Dalam 1 jam, dia bisa mampu menulis 5 halaman. Menulis 5 halaman. Hanya modal kata kerja provokatif 51. Bisa menjadi 5 halaman loh. Gimana coba? Keren nggak itu? Sementara itu jawaban saya, Master. Yap. Nah, keren. Jadi gitu teman-teman ya. Tadi kalau teman-teman masih ingat, gaya menulis bebas adalah yang pertama tentukan ide, kemudian tentukan waktu. Nah, proses menulis itu yang ketiga. Menulislah sampai batasan waktu habis, bebaskan diri Anda. Bahkan nanti kalau tanya lebih dalam lagi ke Coach Luffy, membebaskan diri itu membebaskan semuanya, termasuk begini, mungkin Anda di rumah santri, mungkin ada di rumah ustadz, mungkin ada dosen, mungkin ada guru, tapi kalau kita belajar keilmuan kejiwaan di dalam diri manusia itu ada part, yang tadi ada part jenius. Maka ada part bodoh, ada part soleh, ada part bejat, ada part rajin, maka ada part malas. Itu jangan mencari titik idealnya. Equilibriumnya nanti nggak bagus. Jadi mungkin ya, mohon maaf ya, mungkin ketika ngetek Anda bisa mengatakan bajingan, karena memang orang itu bajingan gitu loh. Jangan, aku kan ustadz, masuk nulis bajingan, kan bajingan syar'i jadinya gitu ya. Jadi ya tulis aja. Ini bukan makian ya. Anjing ya katakan, tulis aja anjing gitu. Atau di dalam dialog itu mengatakan ada orang yang memaki gitu ya. Makian kan nggak ada yang makiannya bagus ya. Ya itu gitu. Jadi jangan apa ya, jangan jaim. Jadi bebaskan diri Anda sebebas-bebasnya, karena menulis itu juga sebuah terapi gitu. Gitu ya Coach ya? Yes, oke. Nah, setelah itu baru tahap keempat, periksa. Nah, otak kiri bermain di sini. Karena kita ingin memeriksa. Kalau kita punya duit, kasih ke editor. Kayak tadi si Wayne Dyer tadi, itu dia punya editor, dia punya asisten pribadi. Dia yang ngetik. Ketika dia nulis tuh nggak ada yang dicoret sedikit pun. Jadi mungkin ada kata-kata yang nggak ada artinya gitu. Editornya udah tahu ini apa. Ada titiknya 2. Si editor akan nanya, Pak ini titik yang satu lagi kalau bisa ngomongnya apa nih? Akan dijelaskan gitu. Jadi supaya kita jangan terkekang oleh kreativitas kita, jangan dikekang oleh otak kiri kita, bebaskan aja, hajar bleh pokoknya. Nah, hanya pesan saya tetap sebagai penulis belajarlah ngedit, artinya memahami juga Puebi, supaya ketika diberikan ke editor, editornya nggak ngecas mahal-mahal, karena editor itu bisa mahal, bisa ngecas murah tergantung. Wah, kalau ini acak-adut begini ya diubah gitu. Nah, kemudian ada lagi ketika tataran menulis, meskipun tuliskan apapun, latihlah diri Anda untuk memang menggunakan bahasa tulis, bukan bahasa tutur. Ada beda bahasa tutur dan bahasa tulis. Karena kalau enggak, nanti lagi-lagi editornya akan terlalu banyak ngedit, sehingga itu tulisannya tulisan editor, tapi rasa Anda, bukan tulisan Anda. Meskipun tetap diakui sebagai tulisan Anda. Gitu. Ini kalau contoh bahasa tutur ya. Ini teh susu. Nah, itu bahasa tutur Sunda. Bahasa tutur Sunda itu begitu. Ini teh susu. Lah itu kalau ditulis ini teh susu begitu saja, orang bukan Sunda bingung. Ini yang benar teh atau susu? Padahal maksudnya kan ini sih susu kan gitu. Atau kalau di Jawa begini. Ketika saya sedang adzan berbunyi dan kemudian ada orang mengetuk pintu ruang saya gitu. Ketika orang itu masuk, saya bilang kepada dia, sebentar ya, aku tak sholat dulu dan aku kemudian menuju ke musola. Itu orang tuh bingung, aku tak sholat. Berarti tidak sholat. Tapi kenapa pergi ke musola? Karena aku tak sholat itu bahasa tutur Jawa. Yang artinya aku mau sholat. Nah itu coba juga dicerdaskan pikiran kita dengan menuliskan, mengkonversi bahasa tutur menjadi bahasa tulis. Karena kalau menjadi bahasa tutur semua, ya nanti akan bingung gitu. Akan ada acak-adutnya juga. Nah, saya cek lagi pertanyaan, kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Oh, ini dari Dokter Asep, Kang Asep tadi. Bukan pertanyaan yang tak kusangka tadi, ini keren juga nih. Tak kusangka ternyata aku pernah bertemu denganmu, meskipun hari ini engkau tidak mengenalku. Tapi pasti di balik hati kecilmu, engkau pasti mengenalku dan memendam kerinduan yang dalam untukku. #EA. Walaupun hari ini aku agak canggung kepadamu, tetapi aku pastikan aku harus memulai mengingatkan romansa dan romantisme antara kita. Hingga sedemikian hebatnya cinta mengembalikan ingatan seorang pengidap insomnia kepada kekasihnya yang sudah lama dilupakan. Wow, jadi panjang ya. Bener kok ya. Pancingan-pancingan hipnotik pattern gitu menjadi orang apa ya? Gelisah ya mungkin ya. Dia gelisah dan keren.
Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lain lagi ya? Silakan. Masih dibuka. Bentar. Oh, tak kusangka aku pernah mengenal dari cerita temannya. Oke. Nah, kalau tidak 10 menit ke depan saya sharing lagi, izin sharing screen lagi sebentar. Kreatif. Ini saya mau nyontoin lead aja. Nah, ini lead-leadnya aja. Nah, jadi gini teman-teman. Yang dimaksud dengan lead itu yang tadi, pancingan tadi. Jadi, tapi itu bentuknya utuh gitu ya. Jadi, nanti kalau mau kita belajar kerangka, itu kan ada judul, ada pembukaannya, ada lead ya, ada isi, dan kemudian ada penutupnya. Nah, urut-urutannya itu begini. Lead, ya kan? Lead, kemudian di tengahnya itu ada narasi, naratif. Di dalam naratif kalau bisa disertakan dasar teori atau mungkin quote dari orang-orang yang terkenal gitu kan. Kemudian ending, kalau bisa ending itu berupa CTA atau call to action. Mau ngajak apa Anda dengan lead-nya, dengan naratif tadi. Nah, saya akan sharing selama 10 menit ke depan mengenai lead saja. Saya coba cepat saja. Jadi contoh langsung nih ya. Contoh kalau lead-nya rangkuman itu menyajikan 5W1H. Ini contohnya. Berkat kepiawaiannya dalam bermain kecapi, Tari Pinasti siswi kelas 5 SD Ibu Janab di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat meraih medali perak pada 22 April Spring Friendship at Festival di Pyongyang, Korea Utara. Nah, ini sebuah rangkuman untuk membuka cerita. Nanti ceritanya akan menceritakan bisa flashback dari latihannya sejak kapan dia belajar kemudian belajar kecapinya tadi dan kemudian sampai ke proses belajarnya ada juga. Ini kalau lead-nya, jadi memulainya, jadi ini kalimat pengantar yang akan membuat peserta atau pembaca itu lanjut atau tidak gitu ya. Kemudian ada lead anti klimaks. Jadi ini kita melukiskan suasana yang berubah secara menyentak di puncak peristiwa. Contoh, Desi Espanat, umur 32 tahun, sedang memukau ratusan penonton dalam atraksi akrobatik pada ketinggian sekitar 10 meter dalam sebuah pertunjukan sirkus di Minnesota pada hari Minggu. Ketika tiba-tiba dia terjerumus jatuh dan menemui ajal. Shocking langsung. Anti klimaks. Belum diceritakan prestasinya tapi sudah anti klimaks. Ini juga lead yang bisa membuat orang pengen tahu ada apa sih, gelisah lagi. Jadi sebenarnya lead ini memunculkan kegelisahan pembaca untuk melanjutkan gitu ya. Ada kalimat kutipan, ini juga penting karena kalau kutipan orang hebat, kutipan kitab suci gitu ya, atau hal-hal yang membuat memang berkesan secara pikiran bawah sadarnya diusik gitu ya. Saya suami yang baik, kata bintang sepak bola David Beckham menepis anggapan pers bahwa dia menjalin hubungan asmara di luar perkawinan dan menyebut tuduhan itu tidak adil. Nah, ini kan kutipannya si David Beckham. Itu juga menjadi lead yang bagus. Kemudian lead kalimat pendek. Diawali kalimat pendek, satu atau dua kata, kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang rangkuman atau deskripsi. Ini biasanya menarik dengan tanda kutip begini. Tragis, tanda kutip, tanda seru gitu ya. Demikian nasib bocah Irak berusia 13 tahun itu titik. Bukan sekedar kehilangan orang tuanya dalam perang yang melanda negerinya, koma atau bisa titik juga, tetapi dia juga kehilangan kedua lengannya. Ini lead yang kuat, lumayan kuat juga. Ada lead kalimat tanya. Kan? Kenapa, kemana raibnya pupuk, kapan selesainya pandemik? Nah, hal-hal begini ini yang akan juga membuat pembaca kurius pengen tahu. Apalagi lead kontras. Jadi kontras itu nanti membentrokkan dua fakta gitu ya. Dibentrokkan untuk menjadi tema tulisan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rohim Dahuri, baru saja menggencarkan ajakan gemar makan ikan kepada masyarakat. Namun kini ribuan ikan di Teluk Jakarta mati dengan sebab yang belum diketahui. Nah, ini kan jadi kan, loh, terus gimana dong nasibnya gimana? Wong mau digencarkan makan ikan tapi ikannya nggak ada. Ini juga lead kontras. Ada lagi analogi. Kalau analogi mesti kita lihat premisnya ya. Fakta yang sudah dikenali dan akan menjadi isi tulisan. Dulu ada Gepetto yang menciptakan boneka kayu Pinocchio sebagai pengusir kesepiannya. Kini ada Taufik yang mengubah bilah kayu menjadi gitar, alat musik yang membuatnya menjadi perajin terkenal dan kaya. Nah, ini kan analogi antara kayu dan kayu gitu kan.
bedanya Gepetto itu fiksi, Taufik ini mungkin nyata, tapi dianalogikan. Tapi dua-duanya mengusir kesepian. Ada lagi lead deskriptif, melukiskan sesuatu seseorang untuk keadaan. Dengan duduk beralas tikar yang dibentangkan di tempat pejalan kaki, terlindung dari terik matahari di bawah pohonan, sejumlah murid SMP Negeri 56 Lawe Jakarta tetap bersemangat untuk belajar meskipun terusir dari sekolah. Nah, idenya sebenarnya terusir dari sekolah, tapi deskripsinya dulu, menjelaskan dulu dengan panjang dan lebar. Ada yang namanya lead bermuka dua, jadi perbandingan antara masa kini dan masa lalu. Ini bukan masalah bermuka duanya itu jahat, bukan ya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, gerakan non-blok diluncurkan agar terhindar dari perang dingin. Sekarang organisasi ini justru dirongrong perang di antara negara anggotanya. Nah, ini kan perbandingan, yang dulunya memang untuk non-blok, sekarang malah mereka sendiri berantem sendiri di dalam. Gitu. Nah, sedikit saya tampilkan tulisan-tulisan yang dibenci oleh pembaca, supaya kita terhindar dari sana. Yang pertama, tulisan bertele-tele, alur acak-adut, isi menggurui, atau bahkan meniru atau plagiat, menggunakan istilah yang sulit dimengerti, ditulis dalam kalimat panjang. Nah, tadi saya sampaikan Coach Lutfi tadi, idealnya itu satu kalimat itu ya 8-12 kata, gunakan tanda baca yang benar. Nah, saya juga baru kemarin melakukan perjalanan ke Surabaya dengan dua guru saya, satu Kang Asep Bahirul Kadi, memang ke rumah beliau, dengan Mas Jamil Azaini, salah satu penulis yang produktif juga. Nah, Mas Jamil rupanya juga mengikuti tulisan saya dan memberikan masukan yang menurut saya sangat luar biasa, dan kemudian saya coba. Saya memiliki ini, teman-teman, Coach Lutfi, teman-teman yang lain, saya punya kelemahan, yaitu saya tidak bisa menulis pendek. Kalau teman saya minta, tolong buatin tulisan untuk iklan, untuk ini, copywriting, boleh, tapi pendek, masalah bagi saya. Nah, rupanya Mas Jamil melihat ini, dan dia mengatakan gini, kalau mau, cobalah. Jadi membuat satu tulisan itu cukup 4 paragraf cukup. Yang penting ada pembukanya, lead-nya ada, kemudian ada naratifnya, tetap itu nggak bisa ditawar. Di dalam naratif berikan 1-2 quote atau dasar teori, dasar hukum, dan terakhir CTA, call to action-nya apa. Dan kemudian saya coba langsung yang tulisan saya berjudul Lahir Energi. Itu saya coba hanya sekitar 5 paragraf. Tapi memang kemudian tadi pagi saya nulis Finding Genius Writer, balik lagi, nggak bisa lagi. Panjang lagi. Gitu. Panjang kayak kereta. Itu masalah lagi, karena saya ngerasa nggak cukup puas untuk ini. Gitu. Nah, teman-teman ada pertanyaan lagi, silakan kalau mau raise hand. Ini Prof. Arif, raise hand. Saya kasih bicara, Prof. Arif, silakan. Atau kepencet. Sudah saya kasih bicara, Prof. Silakan. Salah mungkin ini apa? Ada raise hand kok? Ya salah ini. Keliru. Oh, jadi nggak mau ngomong nih? Ya enggak. Sudah dikasih loh. Terima kasih, sudah bermanfaat sekali ini. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, memang kalau menulis itu yang pertama tadi, nggak usah panjang-panjang, mending dikasih titik gitu ya. Kemudian tadi passion-nya dikeluarkan, dan jangan batasi diri Anda, jangan jaim juga. Tulis dulu semua, tentukan batasan waktu, kemudian baru periksa. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri sesi ini, saya mau izin menyampaikan satu informasi. Informasinya sederhana saja. Jadi saya dan Coach Lutfi itu ingin memfasilitasi Anda untuk bisa menjadi penulis buku seperti kami, menelurkan buku dan seperti penulis-penulis buku yang lain. Kita ada program blended learning selama 50 jam. Jadi 30 jam itu nanti online dan 20 jam offline. Dimulai dari 4 Juli, diakhiri tanggal 7 November. Ada Sabtu Minggu yang kita akan offline. Nah, offline ini bisa ada 2 kemungkinan sih, satu di Cidahu, satu lagi di Bandung, karena ada 2 tempat yang bisa dipakai. Tapi kemungkinan bisa di Cidahu ya, untuk sini. Nah, yang kita pelajari apa saja, yang tadi clue-nya dari Coach Lutfi tadi, clue-nya tadi itu. Jadi salah satunya adalah kita akan memunculkan Genius Writer, kenali dulu. Kemudian akan menentukan tujuan menulis, dan kemudian akan diberikan juga tips-tips penulis ala bebas, termasuk juga akan diajarkan puebi tetap, tapi itu nomor sekian. Kemudian nanti akan ada juga dikenalkan kepada penerbit, di mana penerbit itu akan kita hadirkan untuk sharing bagaimana sih proses menerbitkan, termasuk mungkin dia bisa bantu atau tidak. Yang jelas outcome dari
kelas ini adalah Anda selesai dari pelatihan selama 50 jam ini, selama 4 bulan, itu sudah punya naskah buku siap cetak. Bukan dalam bentuk buku ya, naskah buku siap cetak. Sehingga teman-teman sudah akan punya legacy yang ditinggalkan kepada nanti ya. Sehingga Anda akan menjadi kelompok yang ketiga, yaitu ketika pun nanti meninggal, tapi kita masih akan selalu hidup. Nah, itu gambaran yang singkatnya. Mungkin Coach Lutfi mau menambahkan ada informasi lain yang belum saya sampaikan di kelas ini? Oke, terima kasih. Halo? Ya, lanjut. Jadi gini, nanti di dalam kelas Finding Genius Writer in You, saya akan membocorkan 7 teknik showing yang jarang dibocorkan oleh trainer menulis lainnya. 7 teknik showing. Jadi cara bercerita itu ada 3, showing, telling, dan twisting. Nah, nanti saya akan bocorkan 7 teknik showing. Termasuk kita akan belajar teknik showingnya Iwan Fals di kelas ini. Ini kelas sangat spesial karena materinya akan sangat spesial dan banyak yang belum saya keluarkan di kelas-kelas sebelumnya. Suhu. Begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan raise hand. Kalau yang bertanya langsung saya akan buka aja. Jadi yang mau tahu raise hand, saya langsung akan buka saja gitu. Biar bisa langsung ngobrol. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Saya akan, kalau teman-teman yang berminat, itu linknya ada untuk dicek supaya bisa melihat di linknya. Kalau ada yang mau bertanya mengenai program ini, silakan langsung raise hand, kita langsung akan buka. Monggo. Masih ada waktu 10 menit sebelum kita tutup. Karena kita mau buka puasa kan. Yang mau klik aja. Klik nggak bayar, klik. Jadi langsung di sana supaya tahu informasinya. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Atau boleh di chat, boleh di ini. Ada? Sebelum kita tutup. Jadi nanti bisa sekelas jedar. Karena di-coach oleh coach yang sama. Yes. Jessica Iskandar jadi nulis berapa buku akhirnya dia? Yang sudah terbit 2 buku, yang masih disimpan dia, dan ini memang kalau dikeluarkan heboh, itu 1 buku. Tapi aku belum tahu dia dikeluarkan kapan. Padahal dia itu hanya cerita hal-hal kecil. Tetapi memang setelah kita lakukan sesi coaching, cerita kecilnya menjadi istimewa. Oke. Keren. Yes, insya Allah. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan monggo. Oh, ini di Q&A ada nih. Oh, Pak Media. Oke, silakan. Ya, baik. Kalau begitu teman-teman, terima kasih sekali untuk waktunya. Kita akan mungkin sambung silaturahmi lagi melalui WA Group ya. Nanti kalau ada yang membutuhkan rekaman, kabarin saya karena ini nanti karena kita nggak ada WAG-nya kan, atau mungkin nanti bisa aja kita buatkan WA Group untuk kelas ini dan untuk kelas-kelas selanjutnya. Terima kasih Coach Lutfi atas waktunya, teman-teman. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Monggo.